menurut kamus KB, KBBI dikatakan bahwa adalah peristiwa atau kejadian yang ajaib, yang sulit diterima, sulit dimengerti oleh akal manusia. Artinya apa? Ini ada kelebihan atau ada hal-hal yang mungkin tidak mudah orang lain bisa menerima itu sebagai kenyataan. Jadi sesuatu yang sulit diterima. Nah, ini apakah ada? Kalau tadi Saudara Kevin kemudian dengan Saudara Dharma Loka mau menghubungkan dengan karma. Oke lah, itu nanti kita akan bahas juga pada bagian yang berikutnya. Tetapi sekarang, apa sih kejadian yang ajaib itu? Apakah agama Buddha ada? Kalau kita menelusuri pengetahuan tentang meditasi, maka kemudian kita melihat ada beberapa hasil meditasi yang dapat dicapai oleh orang-orang tertentu. Jadi setelah mereka berlatih dengan giat di dalam meditasi, berusaha memusatkan pikiran dengan luar biasa, maka ada hasil yang menurut orang lain ini menjadi ajaib dan di luar akal manusia. Apa itu misalnya? Misalnya sekarang dikenal di dalam Dhamma adalah orang yang bisa membelah diri. Jadi dari satu bisa menjadi dua, bisa menjadi tiga, bisa menjadi 4, 10, dan seterusnya. Itu pernah satu ketika ada kejadian, Sang Buddha pernah diundang oleh seseorang donatur, dan kemudian donaturnya ini mensyaratkan, nanti para biku yang sudah mencapai kesucian boleh ikut bersama Sang Buddha, tapi yang belum nanti tidak usah ikut. Oke. Kemudian di wihara itu ada banyak biku yang sudah mencapai kesucian, tetapi ada satu yang belum mencapai kesucian. Nah, kemudian yang satu karena belum mencapai kesucian disuruh tinggal aja. Sudah, kamu tinggal latihan meditasi aja. Nah, kemudian Sang Buddha dengan yang lain rombongan ini berangkat untuk menerima undangan makan tersebut. Yang ditinggal di wihara latihan dengan baik dan akhirnya beliau mencapai kekuatan meditasi yang bagus dan akhirnya juga dia mencapai kesucian. Nah, Sang Buddha di perjalanan mengetahui, oh, ini biku yang tadi ditinggal di wihara sudah mencapai kesucian nih. Sana, dijemput saja. Nah, Sang Buddha memesan kepada donatur tersebut untuk meminta orang menjemput biku tersebut. Kemudian, setelah sampai di wihara, donatur ini ingin bertemu dengan biku itu. Tetapi ternyata biku itu mengeluarkan kemampuan atau mukjizatnya yang di luar akal manusia menjadi banyak. Sehingga donatur ini bingung. Lalu bertanya, oh, biku A ini di mana ya? Semua menjawab, saya. Wow, membingungkan ini. Kemudian, waduh, nggak mungkin ngundang semua ini 1.000 orang ini. Udah, kembali dulu ke Sang Buddha tanya. Kemudian donatur ini bertanya kepada Sang Buddha, bagaimana ya? Di wihara banyak sekali itu biku yang mengaku si A ini. Dan semuanya sama lagi mukanya. Kita bingung nih memilih. Sang Buddha menjawab dengan, kamu tanya lagi, biku A itu yang mana? Kemudian yang jawab pertama, itu yang kamu jadikan, yang kamu undang, karena itu yang aslinya. Sisanya nanti itu hanya bagian dari kemampuan pikirannya, kesaktiannya, mukjizatnya. Nah, kemudian kembali lagi si donatur ini pergi ke wihara, dan kembali tanya lagi, Bante A yang mana ya? Ada satu yang menjawab duluan, kemudian yang lain, saya. Diingat-ingat nih, yang satu tadi yang mana? Langsung menghadap kepada yang satu itu, Bante silakan ikut dengan saya untuk menerima undangan makan siang ini. Dan begitu ketahuan yang aslinya, yang lain langsung hilang.
Nah, jadi satu lagi. Artinya apa? Punya kemampuan satu menjadi banyak, banyak menjadi satu lagi. Itu adalah mukjizat juga. Nah, kemudian masih banyak mukjizat-mukjizat yang lain. Misalnya berjalan di atas air, bisa terbang, melayang. Itu semua adalah kemampuan-kemampuan yang bisa dicapai dengan meditasi. Bahkan juga bisa melihat karma-karma dirinya sendiri, kehidupan-kehidupan sebelumnya, juga kehidupan-kehidupan orang lain. Seperti misalnya, Sang Buddha menceritakan riwayat hidup beliau ketika masih sebagai bodhisatta. Beliau menceritakan 550 kehidupan. Dulu sebagai ini, dulu sebagai itu. Kenapa Sang Buddha menceritakan hanya 550 kehidupan sebagai bodhisatta? Karena Bante Moggallana, seorang biku yang mempunyai kekuatan konsentrasi yang bagus, bisa melihat kehidupan yang lampau dari orang lain 550. Nah, sehingga ketika Sang Buddha mengatakan pada waktu itu, saya sebagai ini, dia sebagai itu. Bante Moggallana kemudian menyatakan memang demikian yang saya ketahui. Jadi beliau bisa melihat kemampuan kehidupan yang lampau. Ini adalah termasuk mukjizat. Karena tidak banyak orang bisa melihat. Ada orang yang mengatakan di kehidupan yang sekarang ini ya, wah kenapa ya hidup saya kok sulit? Kemudian orang yang mengaku dirinya bisa melihat kehidupan lampau itu menjawab, oh karena di dalam kehidupanmu yang dulu, kamu ini pernah melakukan kejahatan ini dan itu. Kalau kita ketemu dengan orang yang semacam itu, kemudian kita boleh menjawab, saya kemarin itu pakai baju apa ya? Kemudian saya kemarin ketemu dengan siapa dan topik pembicaraan saya apa? Kalau orang itu bisa menjawab dengan tepat, berarti memang dia betul-betul tahu tentang masa lalu. Dia punya kemampuan mengembangkan mukjizat yang di luar akal pikiran manusia, dia bisa tahu yang kemarin. Sehingga kalau yang kemarin tahu, berarti di kehidupan yang lampau pun juga tahu. Sama dengan Bante Moggallana tadi. Begitu Sang Buddha mengatakan, waktu itu saya sebagai ini, dia sebagai itu, Sang Buddha, si Bante Moggallana menjawab, ya memang seperti itu yang saya ketahui. Jadi jelas Sang Buddha jadi apa, waktu itu Bodhisattva sebagai apa, orang lain sebagai apa, jelas. Nah sekarang kepada orang yang mengatakan, saya tahu kemarin kamu misalnya pakai baju merah, ketemu dengan si A, dan kamu membahas tentang perdagangan misalnya. Kalau tahu benar, wah kita boleh boleh oke lah. Oh, berarti memang saya dulu di kehidupan yang lampau, mungkin saya melakukan kejahatan ini itu sehingga hidup saya saat ini menderita. Oh, di kehidupan yang lampau saya banyak melakukan kebajikan sehingga hidup saya saat ini bahagia. Oke. Tapi kalau yang kemarin aja nggak tahu, dia mengatakan, aduh kemarin apa ya? Kamu pakai baju apa? Ketemu siapa? Kemarin aja nggak tahu. Bagaimana mau ngomong kehidupan yang lampau? Kalau sudah begitu kita nggak usah terlalu banyak dengerin lah orang yang semacam ini. Karena dia berarti tidak mengerti atau dia tidak memiliki mukjizat. Tidak memiliki kekuatan ajaib yang di luar akal manusia. Dia hanya seolah-olah mempunyai, padahal sebetulnya tidak. Nah, ini gampang sekali, karena hari ini sering sekali kejadian di masyarakat kita umat Buddha yang mengatakan, aduh kehidupanmu yang lampau begini, yang begitu. Tes saja kemarin, 2 minggu yang lalu, saya ketemu siapa, ngobrol apa, bajunya apa. Kalau dia tahu, berarti hebat. Kalau enggak, sudah abaikan aja. Nah, itu adalah mukjizat yang ada di dalam lingkungan Dharma.
Kemudian ada macam-macam mukjizatnya ya. Membaca pikiran orang. Wow, ini juga termasuk mukjizat loh. Jadi orang belum ngomong apa-apa, kita sudah tahu. Kayaknya kamu punya pikiran gini nih. Itu juga mukjizat. Itu termasuk juga kekuatan pikiran yang luar biasa. Ajaib, tapi bisa. Kemudian bisa melihat makhluk halus. Itu juga bagian dari mukjizat. Ya, biasanya kalau itu kita sering terjadi di anak-anak itu. Mungkin di keluarga Anda ada itu anak-anak yang punya kemampuan ini. Biasanya itu di balita, di bawah 5 tahun. Jadi ada bayi mungkin, kadang-kadang bayinya nangis, nangis rewel sekali, kadang-kadang sambil takut melihat satu sudut tertentu. Ada kemungkinan dia memang melihat makhluk di sana. Nah, kita sebagai orang tua, jangan mengabaikan. Tidak ada makhluk itu, tidak ada. Kita tidak melihat bukan berarti tidak ada. Kalau memang keluarga kita itu ada yang bisa melihat, ya dulu pernah kejadian itu, ada satu anak balita yang mengatakan, Mama kok punya babysitter baru, tapi tangannya kotor, banyak darah-darah. Wah, mamanya takut sekali. Karena apa? Karena mamanya nggak ngelihat. Tapi itu, mana babysitternya? Itu, di sampingnya mama. Wow, mamanya ngeri sampai nggak berani tidur sendirian. Kenapa? Karena dia mengatakan ada babysitter yang tangannya berdarah-darah. Dan itu sungguhan, anak itu juga bisa melihat. Ini babysitternya jalan ke sana, ke sini. Wih, darahnya di mana-mana. Ada. Nah, sebagai orang tua, kalau anaknya kebetulan punya kemampuan melihat makhluk lain, tidak usah berusaha ditutup, tidak usah berusaha ditolak. Bukan, tidak ada, itu bohong. Kamu jangan berpikir begitu. Lebih baik orang tua menyarankan anaknya mendoakan. Oh, nah, itu sebetulnya adalah makhluk-makhluk yang mungkin meminta bantuan doa kepada kamu. Kamu tidak usah terlalu ngomong sama orang lain, ngomong aja sama mama dan papa, sama keluarga sendiri, terus kemudian kamu mengucapkan doa. Misalnya, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Supaya makhluk itu kalau didoakan, dia bisa memperoleh kebahagiaan, yaitu dia terlahir kembali di alam yang lebih baik. Nah, jadi dengan disarankan seperti itu, anak yang punya kemampuan tersebut tidak takut, tapi dia menganggap ya itu adalah pandangan yang wajar, yang dia lihat sebagaimana yang dia alami. Nah, jadi dengan cara seperti itu, kita tidak menanamkan rasa takut, kita juga tidak menanamkan rasa ketidakpercayaan kepada anak, tapi kita justru memberikan pengertian yang benar tentang adanya makhluk yang orang lain tidak bisa lihat. Karena itu adalah bagian dari mukjizat dia. Nah, sekarang ada mukjizat yang lebih penting di dalam Dhamma. Selain bisa misalnya membelah diri satu menjadi banyak, banyak menjadi satu lagi, bisa menembus tembok, bisa terbang, menembus bumi, jalan di atas air, mendengar dari alam-alam lain, mendengar jarak jauh, melihat jarak jauh, menembus misalnya penglihatan tentang makhluk halus. Ada yang lebih penting, yaitu mukjizat melenyapkan ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Karena ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin ini adalah akar perilaku manusia. Akar terjadinya kelahiran kembali. Ketika ada ketamaan, kebencian, kegelapan batin, ini sebetulnya sumbernya dari kegelapan batin ini. Yaitu batin tidak memahami, pikiran tidak mengerti bahwa hidup itu terjadi perubahan. Ada perpisahan, ada pertemuan. Berpisah dengan yang dicinta, bertemu dengan yang dibenci, itu adalah kewajaran. Karena hidup hanyalah berisi perubahan. Nah, ketidakmampuan orang melihat hidup ini tidak kekal,
Maka apabila ada hal yang disenangi, dia tidak mau berpisah dengan yang disenangi. Muncullah ketamaan. Tamak ingin selalu berkumpul dengan yang dicintai. Kemudian ketika ada yang dibenci, dia tidak mau ketemu. Nah, sehingga menolak hal-hal yang dibenci. Muncullah kebencian, penolakan pada yang dibenci, kemudian tidak mau berpisah dengan yang dicinta. Sumbernya adalah ketidaktahuan hidup yang tidak kekal. Ketika seseorang dengan mengembangkan kesadaran setiap saat, mengerti bahwa kenyataan itu sebetulnya adalah saat ini, kalau yang tadi itu adalah saat ini yang sudah lewat, yang hanya bisa dijadikan pelajaran, nanti itu adalah saat ini yang belum datang, juga dijadikan persiapan dengan melakukan yang terbaik saat ini, maka kita akan bisa memahami bahwa ketamaan dan kebencian itu sumbernya hanya keinginan sendiri. Saya menganggap mencintai atau saya menyenangi karena hal-hal itu memuaskan keinginan saya. Saya tidak senang karena hal-hal itu tidak memuaskan keinginan saya. Jadi, senang dan tidak senang itu hanya karena keinginan saya. Kalau demikian, ketika saya mengendalikan keinginan saya, senang dan tidak senang itu menjadi netral. Sehingga tidak ada lagi rasa sakit ketika berpisah dengan yang dicinta, tidak ada lagi rasa gelisah, jengkel, emosi ketika bertemu yang tidak disuka. Karena cinta dan tidak suka itu ternyata hanya permainan pikiran. Menyadari hal itu, maka batin menjadi tenang seimbang. Nah, pemahaman ini kalau di dalam Dhamma adalah termasuk keajaiban, mukjizat. Karena ini tidak mudah dicapai oleh setiap orang. Ini di luar akal manusia biasa. Kenapa? Karena pencapaian pemahaman ketidakkekalan ini dicapai orang yang mencapai pencerahan. Nah, ini adalah satu bagian yang menjadi hasil latihan meditasi di dalam Dharma. Nah, sekarang kalau kita melanjut pada apa yang disampaikan oleh Saudara Kevin pada pembicaraan dengan Saudara Dharma Loka MC kita di awal tadi, yaitu apa hubungannya mukjizat dengan karma. Nah, ini mukjizat yang mungkin terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada keluarga teman kita yang sakit. Kemudian kita mengundang teman-teman di wihara untuk membacakan parita. Lah, kemudian setelah parita dibaca, yang sakit kok jadi sembuh. Wow, ini mukjizat nih. Kenapa? Karena dokter mengatakan, wah ini sudah parah nih, tidak mungkin ini bisa sembuh. Tapi ternyata sembuh. Ini mukjizat, sesuatu yang ajaib. Nah, apa ini yang terjadi? Memang ini ada hubungannya dengan karma. Kalau tadi Saudara Kevin dan Saudara Dharma Loka kan bertanya, apa ada hubungannya dengan karma? Ada kalau mukjizat seperti ini. Yaitu bahwa si sakit ini memiliki buah karma baik yang mencukupi untuk dipercepat ketika dibacakan doa. Jadi ini ibaratnya adalah buah yang mestinya matang dalam waktu seminggu, misalnya buah mangga, buah pisang, yang mestinya matang dalam seminggu, kemudian diperam. Dalam bahasa Indonesianya sebetulnya itu diperam, yaitu dikondisikan supaya dia matang lebih cepat. Nah, jadi dikondisikan, misalnya mestinya seminggu matangnya secara alamiah, tapi kini karena mau dijual besok dan lain sebagainya, maka dikondisikan, misalnya diberi penghangat, dimasukkan ke tempat yang diberi misalnya karbit kadang-kadang, kalau zaman dulu saya nggak tahu kalau sekarang ya. Nah, itu kemudian dalam 3 hari matang.
Tapi buahnya itu sudah ada kondisinya. Kalau buahnya terlalu kecil, dikarbit nggak bisa. Tapi kalau buahnya memang kondisinya sudah mendukung, mestinya matang seminggu, sudah kelihatan ada sedikit merahnya, kalau mangga, maka begitu dikarbit 3 hari matang. Nah, artinya apa? Orang yang sakit itu memang punya karma baik yang sudah hampir matang. Kemudian datang pembacaan parita, teman-teman wihara membaca parita, ini seperti karbitnya. Sehingga dalam 3 hari kemudian dia sembuh. Tapi kalau si sakit ini tidak memiliki karma baik yang mencukupi, disembayangkan grup yang sama, dibacakan parita grup yang sama, 1 minggu sampai sebulan sekalipun, nggak sembuh-sembuh. Sehingga orang mengatakan, loh, waktu membacakan doa si A, 3 hari langsung sembuh. Ini kok tim wihara membacakan doa kepada si B, 1 bulan kok nggak sembuh-sembuh. Tim wiharanya sama, doa yang dibacakan sama. Tetapi kenapa si A 3 hari sembuh? Kenapa si B sebulan nggak sembuh? Karena dukungan karma yang akan berbuah tidak sama. Si A karmanya sudah mau matang, dipercepat. Si B karma baiknya masih jauh, sehingga dia harus menambah kebajikan lagi dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perilaku. Dia banyak berbuat baik. Dengan ketiga hal itu, baru nanti satu ketika, kalau didoakan, akan sembuh dan muncullah mukjizat. Nah, kemudian mukjizat yang lain adalah misalnya saya mau beli tiket. Mungkin kalau kemarin apa ya, tiket musik ya, mungkin kalau di Jakarta yang heboh apa ya, Coldplay misalnya, ya mau beli tiket itu wah, rame sekali misalnya, tiketnya mahal misalnya. Wow, misalnya sudah ada kalau sekarang kan ada istilahnya apa itu, war apa perang untuk mendapatkan tiket itu misalnya, wah ngantri jam segini harus klik ini. Kadang-kadang kita pas jam itu ada kesibukan tertentu atau ada error sehingga internet kita lemot. Waduh, kayaknya nggak berhasil ini saya dapat tiketnya. Ya sudahlah, nyoba lagi, nggak bisa-bisa. Tapi setelah terlambat setengah jam, saya coba lagi. Loh, dapat tiketnya. Wow, luar biasa nih, ajaib nih, mukjizat nih. Sebetulnya apa sebetulnya ini? Ini sebetulnya modalnya karma baik. Ini juga sama, ya. Jadi sama dengan karma baik yang tadi buahnya belum matang itu. Jadi sekarang setelah dia nunggu misalnya 15 menit setengah jam tadi, mungkin dia juga membacakan doa parita misalnya, wah supaya saya dapat tiket misalnya. Akhirnya dapat. Kenapa? Karena timbunan karma baik yang dia miliki itu berbuah pada waktunya. Sehingga muncullah seolah-olah keajaiban. Wow, aku walaupun terlambat setengah jam, tetap dapat tiketnya. Kamu yang tepat waktu, toh nggak dapat. Kenapa? Karena ini karma baik yang aku miliki. Nah, kemudian kalau misalnya di suasana kota besar, lalu mau cari parkiran, wah ini kadang-kadang sulit sekali ya. Jadi kita mau parkir kita berhenti di satu pertokoan mungkin, atau satu mall misalnya, kita masuk ke area parkiran, wah kok penuh ya, kok penuh. Tapi waktu kita sudah mau saatnya berhenti, ada mobil keluar. Wow, ajaib nih. Baru kita puyeng ini, waduh penuh ini kayaknya kita harus muter berapa kali ini parkiran ini supaya bisa dapat. Ternyata pas kita jalan, di depan kita ini mobilnya keluar. Mundur begini, jadi kita nunggu aja, mobilnya jalan, kita masuk ke parkiran. Waduh,
pas depan pintu lift lagi. Jadi tinggal keluar mobil, masuk lift, naik, sudah ke mall yang kita tuju. Wah, enak sekali, ajaib nih, mukjizat nih. Sebetulnya tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Sama dengan yang tadi dibicarakan oleh saudara Kevin dan saudara Dharma Loka, itu tidak ada yang kebetulan. Ini semua ada dasarnya. Dasarnya apa? Kita punya timbunan kebajikan yang mencukupi. Sehingga kita berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Tempat yang tepat, pas kita jalan di parkiran itu, waktu yang tepat, orangnya mundur. Satu mobil mundur, kemudian keluar. Sehingga kita punya kesempatan masuk. Itu adalah timbunan kebajikan yang kita miliki. Terlambat beberapa detik saja, kita sudah lebih maju dari mobil yang keluar tadi, tempat itu akan dipakai orang lain. Tapi karena kita tepat pada waktunya detik yang sama, kita berhenti pas dia keluar. Nah, itu adalah karena kebajikan yang sering kita lakukan dengan pikiran, dengan ucapan, dan dengan perilaku. Makin sering kita melakukan kebajikan dengan pikiran, selalu mengembangkan pikiran positif. Sering mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Sering ucapkan kalimat itu. Kemudian ucapan, hindari ucapan-ucapan yang jahat, hindari gosip-gosip buruk, hindari bohong-bohong, kata-kata kasar, makian-makian. Kemudian perilaku hindari kejahatan, hindari pembunuhan, hindari pencurian, dan berbagai hal yang lain. Menulis di WA group misalnya hal yang buruk, memforwardkan hal-hal gosip-gosip yang tidak jelas. Kalau itu semua bisa kita hindari, dan kita hanya berpikir yang baik, berbicara yang baik, kemudian juga berperilaku yang baik, apalagi kita juga mengajak keluarga kita untuk seperti itu, maka akan sering terjadi mukjizat-mukjizat, akan sering terjadi keajaiban-keajaiban yang di luar akal manusia. Tetapi itu bisa terjadi. Kenapa demikian? Karena memang mukjizat itu dikatakan oleh orang lain. Tetapi bagi yang menjalankan, kalau di dalam Dharma, mukjizat dalam Dharma kan ini tema kita menurut Dharma, mukjizat itu adalah karma baik kita yang berbuah. Dan karma baik yang berbuah berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai, itu benar-benar kadang di luar akal pikiran. Pernah terjadi di Jakarta beberapa tahun yang lalu, rumah yang kejatuhan meteor. Mungkin bagi Anda yang mengingat itu, pernah ada meteor jatuh di Jakarta, mungkin saya kira itu beberapa tahun sebelum pandemi ya, belum terlalu lama sih, kira-kira baru 10 tahun mungkin. Itu meteor jatuh. Kalau orangnya itu, di situ rumah itu dihuni oleh suami istri, kalau rumah itu suami istri itu berada di tempat yang biasanya dia duduk di ruang tamu itu, dia pasti kejatuhan meteor dan pasti sudah tidak hidup lagi. Tetapi pada hari itu, suami istri ini yang biasanya dari bepergian langsung pulang, dia itu tengok ke rumah anaknya di tempat lain. Sehingga ketika meteor jatuh, dia tidak berada di tempat. Dan dia pulang ke rumah pada waktunya, dia heran. Kenapa di kampung saya kok ramai sekali? Orang ngumpul banyak nih. Dia lihat rumahnya, loh, rumah saya kok sudah lubang sebesar itu. Dan ternyata kejatuhan meteor yang besar di ruang tamunya. Orang mengatakan, loh, ajaib kamu. Wah, ini mukjizat ini. Sebetulnya itu karena orang ini baik sekali. Suami istri ini baik. Nah, bagaimana kalau sekarang kondisinya yang baik itu hanya salah satu dan tidak semuanya. Nah, ini pernah kejadian juga di salah satu daerah. Itu ada ayah mengantarkan anaknya untuk kegiatan semacam camping pramuka. Jadi
Anak ini diantar, ini ada bumi perkemahannya ya. Kemudian ayahnya ini mengendarai mobil, ngedrop anaknya ke bumi perkemahan itu. Kemudian sudah anaknya turun, ketemu teman-temannya dan lain sebagainya, karena ini sepertinya anak SD ya. Kemudian ketemu teman-temannya dan lain-lain, ayahnya ini pulang. Nah, dia naik mobil, kemudian kembali gini, keluar dari bumi perkemahan itu, dia menoleh ke belakang, bumi perkemahan ini kemudian ambles. Jadi tanahnya ini terbuka, seluruh bumi perkemahan itu ambles, dan tanah ini kembali tertutup. Ayahnya masih di situ. Dia melihat dengan mata kepala sendiri anaknya terkubur hidup-hidup. Tapi sampai sekarang tidak bisa digali lagi karena sudah terlalu dalam, dibuka terlalu lebar, ambles semua dan tertutup. Itu Anda juga bisa membaca beritanya semacam itu. Belum lagi yang lain. Jadi ini sebetulnya kenapa? Karena ayahnya punya karma baik yang mencukupi. Anaknya tidak punya karma baik yang sama. Sehingga anaknya menjadi korban. Ketika dia berada di tempat yang salah, di waktu yang salah, sehingga pas diantar ke situ, pas di situ ada bencana, dan dia meninggal. Ayahnya berada di tempat yang tepat, di waktu yang sesuai. Dia terlambat beberapa detik saja, dia ikut tenggelam, ikut terkubur hidup-hidup. Tapi ayah ini sudah jalan, dan dia menoleh, melihat bumi perkemahan anaknya. Dan bumi perkemahan itu terbuka dia lihat, dan tertutup kembali dia lihat. Dan dia berteriak, dia menangis. Tapi sudah terlambat. Kemudian kasus tsunami di Aceh juga sama. Ada anggota keluarga yang kebetulan pergi ke Medan. Kemudian dia hanya mendengar berita bahwa ada tsunami di Aceh. Seluruh anggota keluarganya meninggal. Yang hidup hanya satu orang yang ke Medan itu. Kenapa? Karena dia karmanya tidak sama dengan keluarga yang lain. Nah, kemudian kalau ditanya, lalu keluarga yang meninggal bersama ini apakah karmanya juga sama? Karmanya sama pada saat itu. Karena apa? Karena mereka masing-masing punya timbunan karmanya yang masing-masing juga. Kenapa? Karena perjalanan hidup tiap orang tidak sama. Punya timbunan karma baik dan karma buruknya sendiri. Kemudian dia berbuah bersamaan pada saat itu. Dan setelah meninggal, kemana mereka terlahir tergantung pada kondisi karmanya juga. Ada yang terlahir di alam bahagia karena dukungan karma baiknya. Ada yang terlahir di alam menderita karena karma buruknya sedang berbuah. Ada lagi yang terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan karmanya masing-masing. Nah, tetapi yang kita bicarakan di sini mukjizatnya adalah ketika orang ini bisa berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai. Dan kalau kita alami itu banyak sekali. Seperti tadi membeli tiket, kok bisa pas ya? Ada orang mau ngantri tiket untuk beli tiket pesawat, pas sampai di depan konternya, oh sudah habis. Ada juga. Ada yang pas di depan konternya, tinggal satu ini untuk Anda. Ada juga. Kenapa? Karena ini semua adalah permainan karma juga. Sehingga berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, mukjizat menurut Dharma itu sebetulnya adalah karma baik yang berbuah. Jadi, karma baik yang berbuah itu kadang tidak diketahui bagaimana, tetapi hasilnya seolah-olah menjadi mukjizat. Karena sulit diterima oleh akal pikiran manusia, menjadi satu keajaiban. Tetapi kalau di dalam Dharma, karena semua itu pasti ada alasan, alasannya adalah timbunan karma baik. Nah, karena itu, kalau disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Romo Tony tadi, bahwa bagaimana ya sekarang kita menyikapinya, kita sekarang sudah tahu bahwa mukjizat itu adalah karma baik yang berbuah, sehingga kita berada di waktu yang
sesuai, di tempat yang cocok, dan di waktu yang sesuai. Kalau demikian bagaimana? Kita dalam hidup ini perlu menambah kebajikan dengan pikiran, dengan ucapan dan perilaku sebanyak mungkin, sehingga nanti semakin banyak mukjizat yang kita dapatkan. Kalau mukjizat yang tadi bisa satu menjadi banyak, bisa menembus gunung, ya bisa menembus bumi, bisa berjalan di atas air, mungkin kita tidak perlu sampai ke sana. Tetapi kalau kita memperbanyak kebajikan, maka paling tidak hidup kita ini memperoleh banyak kemudahan, banyak mukjizat di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita bisa lebih menyadari kehidupan kita saat ini saya selalu sadar, ya saat ini saya sedang apa, saya selalu menyadari, sehingga saya tidak melekat dengan saat ini yang sudah lewat, dan saya selalu mempersiapkan diri untuk saat ini yang belum datang. Sadar saat ini saya sedang apa, menyadari apa yang saya pikirkan, ucapkan, dan perilaku, maka ada kemungkinan kita pun mencapai mukjizat yang tertinggi tadi, yaitu batin kita terbebas dari ketamaan maupun kebencian, karena kita sudah melihat ketidakkekalan sebagaimana adanya. Dan itu menjadi mukjizat tertinggi di dalam Dhamma, karena batin kita terbebas dari kekotoran batin, dan kita bisa terbebas juga dari kelahiran kembali. Mukjizat yang tertinggi itu kalau bisa kita capai di kehidupan ini, tapi kalau tidak bisa, minimal kita mendapatkan mukjizat yang kecil-kecil, berada di tempat yang tepat, di waktu yang sesuai, karena timbunan kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku kita. Saya kira inilah yang menjadi pengantar untuk pembahasan kita di dalam kesempatan ini, tema yang sudah diberikan oleh Panitia Wihara Dharma Suci, yaitu Pantai Indah Kapuk, tentang mukjizat menurut Dharma.